Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, buat dari kali ini Bapak akan menyajikan sesuatu yang spesial buat kalian murid kelas 11 TLM 1 dan TLM 2. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat apusan preparat untuk pergerakan bakteri dan juga apusan untuk pewarnaan bakteri. Nah, hari ini Bapak akan demonstrasikan dua praktikum sekaligus. Maka oleh sebab itu, selalu perhatikan bagaimana cara membuat preparat secara aseptik yang baik dan benar. Oke, cek this out. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak lupa ada hal yang perlu disampaikan. Sebelum nanti kalian praktikum, tentunya kalian pakai APD dari mulai jas laboratorium, masker, handscoon, dan persiapan alat dan bahan. Dan selanjutnya, kalau kalian sudah persiapannya sudah selesai, kalian karena sekarang masa pandemi, jadi duduknya agak berjauhan, jadi tidak boleh terlalu berdekatan. Diusahakan selama bikin preparat kalian tidak boleh berbicara dengan teman kalian, itu karena akan mengganggu yang namanya proses pembuatan apusan. Bahkan di dalam lab mikrobiologi itu sangat dilarang untuk saling mengobrol, bahkan atau saling berbicara ketika membuat preparat. Oke, buat selanjutnya alat dan bahan silahkan dilihat berikut ini. Oke, dan teman-teman TLM 1 dan TLM 2, alat dan bahan yang kita perlukan dalam praktikum pergerakan bakteri dan pembuatan preparat untuk morfologi sebetulnya sama, hampir mirip-mirip, cuma ada beberapa perbedaan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang pasti itu yang akan pertama kita gunakan adalah spidol permanen. Ya, ini nanti fungsinya buat membentuk lingkaran. Jadi kita membuat preparat yang ada di dalam lingkaran pada objek kelas. Yang selanjutnya ini adalah kaca objek atau disebut juga dengan objek kelas. Nah, ini tempat nanti kalian membuat sediaan atau preparat buat mikrobiologi. Yang selanjutnya, ini adalah alat yang penting untuk membuat preparat. Nah, ini adalah namanya ose, bisa dilihat ya. Ini ujungnya ada yang bulat, ada yang lurus. Nah, yang bulat ini disebut dengan ose bulat. Nah, alat ini yang akan menjadi senjata kalian dalam membuat apusan atau preparat ya. Yang selanjutnya yang tak kalah penting adalah ini nih. Ini adalah bunsen ya. Jadi kalau analis itu bekerja di laboratorium mikrobiologi, mohon maaf, harus selalu bekerja secara aseptik. Nah, bekerja secara aseptik itu selalu berdekatan dengan namanya api. Nanti akan Bapak praktekkan ya. Selanjutnya, kalau ada bunsen, bagaimana cara menyalakannya? Pasti ada yang namanya korek ya. Tapi di sini bukan digunakan untuk hal-hal yang lain, tapi untuk menyalakan bunsen. Nah, satu lagi ini adalah cover glass. Nah, ini digunakan untuk menutupi kaca objek. Ini digunakan buat praktikum pergerakan bakteri. Dan selanjutnya, nah ini penjepit kayu digunakan untuk nanti kalian fiksasi. Selanjutnya itu adalah bahan-bahan, bisa pipet tetes, bisa mikropipet, atau bahkan pipet tetes seperti ini pun ini bisa digunakan ya. Nah, seperti ini pipetnya macam-macam. Sebetulnya pipet itu bisa digunakan kalau misalnya sampelnya tidak terlalu infeksius ya. Nah, yang selanjutnya ini bahan-bahannya. Di sini ada air ya, dan selanjutnya ada urin. Di sini ada urin dan selanjutnya ada cairan-cairan tubuh lainnya. Nanti kita akan praktikkan. Oke, persiapannya jangan lupa kalian pakai masker. Oke, yang selanjutnya adalah pakai handscoon. Oke, kita pakai.
Oke teman-teman TLM, oke Bapak akan demonstrasikan bagaimana cara membuat preparat untuk pergerakan bakteri. Nah oke, di samping Bapak ini udah ada persiapannya ya, alat dan bahan, bahkan sampelnya pun ini udah ada. Jadi sampelnya adalah misalnya sampel urin manusia. Oke, jadi posisinya seperti ini. Kalian siapin dulu. Nanti kalian ya, caranya nyalakan dulu bunsen. Seperti ini. Nyalakan terlebih dahulu. Nah, sampai keluar api. Nanti kalian bekerja selalu dekat dengan api ya. Jangan lupa bekerja selalu dekat dengan api supaya kalian tidak terkena bakteri yang lewat udara, dan juga biar bekerja secara aseptik, tidak ditularkan dan tidak menularkan bakteri ke orang lain. Oke. Nah, buat posisinya kalian kalau membuat preparat boleh di depan seperti ini ya. Di depan badan kalian, atau misalkan kalau susah bisa di sebelah sini juga, di belakang bunsen juga bisa ya. Silahkan dipilih seperti ini. Nanti kalian ambil, kalau misalnya susah ya, kalian tetap dekat dengan api, ambil preparatnya. Nah ini ambil airnya, urinnya. Misalnya kita mau melihat pergerakan bakteri yang ada di urin ya, kalian teteskan urinnya seperti ini. Nah ya, jangan lupa sebelum dan sesudah OC-nya disterilkan ya. Nah seperti ini cara mensterilkannya. Sampai berwarna merah. Baru kalian mengambil sampel. Sampelnya diambil. Setelah diambil, masukkan ke dalam deglas. Lalu kalian bakar lagi sampai berwarna merah seperti ini ya. Nah ini udah steril. Kalau udah steril, OC bisa disimpan di meja. Lalu kalian tutup ya urinnya. Nah seperti ini. Kalau untuk pergerakan bakteri, lalu kalian tempelkan yang namanya cover glass. Lalu tempelkan di sini ya seperti ini. Kalian tempelkan. Oke, lalu kalian amati di mikroskop apakah ada pergerakan bakteri atau tidak. Apakah pergerakannya aktif atau pasif. Nanti kita akan lihat ya. Oke, selanjutnya yang kedua, ini udah pergerakan bakteri. Yang selanjutnya kita akan membuat sediaan preparat bakteri untuk diwarnai atau untuk pengamatan morfologi bakteri. Yang pertama ya, misalnya sampelnya tetap dari urin, kalian siapkan dulu yang namanya spidol permanen ya, snowman ya. Lalu kalian bikin tanda terlebih dahulu seperti ini. Kalian bikin bulatan. Oke, kelihatan ya. Bikin bulatan terus seperti ini. Kalau udah bikin bulatan, kalian balik. Kenapa harus dibalik? Karena nanti kalian akan membuat preparat yang ada di dalam sini. Kalau tidak dibalik, nanti ketika diwarnai, si cat dari spidol akan tercampur dengan zat warna yang ada dalam reagen. Makanya itu harus dibalik ya. Ini bikin bulatannya di sini, bikin preparatnya sebelah sini. Oke, paham? Nah lalu, oke kita simpan dulu. Kalian ambil ya. Nah misalnya kita mau ngambil sampel urin nih, tapi buat pemeriksaan morfologi kita ambil seperti ini. Kalian ambil dulu ya. Ini hanya demonstrasi, jadi dilihatin dulu tekniknya ya. Nah lalu kalau misalnya sudah, nah ini udah ada
bakterinya ya dalam sediaannya. Lalu kalian dibikin preparat dengan cara mengukir ya. Mengukir di atas objek kelas. Putarannya itu boleh dari tengah ke pinggir atau dari pinggir ke tengah. Yang penting semuanya rata. Ya, seperti ini dibikin selalu berdekatan dengan api. Dibikin sampelnya sampai nanti ada kayak mengerak ya. Oke, kalau udah mengerak, nah seperti ini kita lanjut dulu. Nah, kalau sudah mengerak seperti ini, kalian lakukan proses selanjutnya yang namanya fiksasi. Fiksasinya bagaimana caranya? Kalian kalau tidak kuat panas boleh pakai tangan, kalau tidak kuat kalian pakai yang namanya penjepit kayu ya, seperti ini. Bagaimana cara melakukan fiksasi? Nah, caranya seperti ini ya. Jadi kalian boleh dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Perhatikan. 1, 2, 3 ya. Jadi difiksasi di atas api secara langsung sebanyak 3 kali. Bapak ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Kenapa harus difiksasi? Sudah dijelaskan sebelumnya ada 4 fungsi fiksasi. Salah satunya adalah untuk menempelkan bakteri pada objek kelas. Jadi si bakterinya ini nempel nih. Kalaupun dicuci itu tidak akan luntur bakterinya. Oke, kalau sudah difiksasi, kalian taruh di rak pewarnaan, lalu dimulai proses selanjutnya yaitu proses pewarnaan. Oke, terima kasih buat simulasinya. Mungkin kalian akan belajar ketika di kelas nanti di lab ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap.